Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan komparasi, yaitu yang dimana ini adalah Poco X5 yang kemarin baru kita unboxing, dan ada Realme 10 yang keluarannya di tahun lalu, ya di akhir-akhir Desember sekitar ya masih tahun lalu ya, masih baru juga nih Realme 10. Yang kira-kira dari kedua HP ini bakal kayak gimana? Tapi yang jelas saya komparasin kedua HP ini ngambil dari harga yang lumayan bisa dibilang sama, yaitu di 3 jutaan. Tapi perbedaannya bakal apa aja sih? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? Aku ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Komplit Selular. Oke, jadi langsung aja kita bakal bahas dari harganya dulu. Dan ini buat kedua HP ini variannya sama ya, sama-sama di varian 8/256 GB. Yang dimana buat Poco X5 ini dia dibanderol di harga 3.999.000 di varian 8/256 GB. Dan buat Realme 10 ini juga sama, saya ngambilnya di varian yang tertingginya, yaitu di varian 8/256 GB nya dibanderol di harga 3.599.000. Yang buat kedua HP ini perbedaannya sekitar di 400 atau 500 ribuan ya. Tapi ya perbedaannya juga nanti bakal kita tunjukin lagi kok perbedaannya apa, kenapa di sini Poco X5 ini lebih mahal. Tapi kalau dari segi harga, jelas-jelas Realme 10 ini bakal lebih terjangkau dan juga lebih murah. Di varian 8/256 ini dia dapat di harga 3,6 jutaan ya, mirip-mirip sama Infinix Zero 5G 2023 kemarin ya. Dan jadi ya kalau misalkan saya harus kasih poin di sini, saya bakal kasih poin nih buat Realme 10 ini. Jadi 1 poin nih buat Realme 10. Oke, selanjutnya kita bakal masuk di bagian desainnya dan juga bodinya. Yang kalau dari segi desain dan body di sini Poco X5 ini dia bentuknya mirip seperti pada Poco pada umumnya ya. Yang bentuknya dia nggak terlalu mengkotak, tapi di sini ada curve-nya juga ya di bagian belakangnya ini. Jadi ya masih lumayan enak kok buat digenggam. Menurut saya pribadi malah lebih enak di Poco X5 buat digenggam ya. Dan dari segi desain juga di sini mungkin orang-orang juga banyak nih, Poco X5 ini banyak yang ngehujat juga. Yang dimana dari segi kameranya, lihat kalian juga bisa lihat ini mirip sama Realme 9 ya. 9 seri emang desain kameranya begini, zigzag dan juga ya kurang lebih kayak gini sih dari segi desain kameranya. Beda sama Realme 10 yang desainnya kurang lebih udah ganti ya. Di Realme 10 series kurang lebih juga desainnya kayak gini semua di frame kameranya. Jadi ini cuma ditunjukin di tonjolan kameranya. Dan di sini di Poco X5 ini desainnya saya sih kurang terlalu suka ya, karena ya mirip pada Poco pada umumnya. Tapi dari warna sih saya lebih suka di Poco. Tapi kalau misalnya dari segi desain, Realme 10 ini lebih menggoda, lebih cantik gitu dibandingkan Poco X5 yang kesannya ya apa ini Poco gitu. Dan kalau misalkan kalian mau lihat di bagian dimensinya, buat Poco X5 ini dia dapat di 165 kali 76 kali 8 mm. Sementara buat Realme 10 dia dapat di 159 kali 73 kali 8 mm. Dari segi ketebalannya sih sama-sama di 8 mm ya, cuma beda di lebar dan juga tingginya. Ya kalau misalnya dilihat juga di sini di Poco X5 ini lebih lebar dan juga tinggi ya. Dan beratnya sendiri juga di sini Poco X5 lebih berat, ini dapat di 189 gram, dan buat Realme 10 ini dapat di 178 gram. Dan kalau misalnya dari IP-nya di sini Poco X5 ini dia dapat sertifikasi yaitu IP53 yang udah anti air dan juga anti debu. Anti airnya ini splash ya, bukan yang dicelupin kayak IP67. Beda nggak kayak Samsung nih Poco X5 ini. Tapi udah oke banget kok buat proteksinya dari Poco X5 ini. Sayangnya buat Realme 10 ini dia nggak ada proteksinya sama sekali. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin dari segi proteksinya, di sini Poco X5 sih lebih unggul ya. Tapi kalau misalnya dari segi desain saya lebih suka di Realme 10. Oh ya, di Poco X5 ini juga nilai plusnya itu dia udah ada yang namanya NFC di harga yang hampir 4 jutaan. Jadi mungkin mahalnya di situ ya dari Poco X5 ini. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin dari segi desain dan juga fitur dan lain-lainnya, di sini Poco X5 lebih unggul. Jadi saya bakalan kasih 1 poin nih buat Poco X5 5G ini. Dan sekarang kita lanjut yaitu di bagian layarnya. Yang kalau dari layarnya sendiri sih ini kelihatan mirip ya, sama-sama ada yang namanya glitch kayak gitu, tapi ini kita ngambilnya yang paling terang ya, jadi nggak terlalu kelihatan ada glitch atau nge-flare-nya kayak gitu ya. Dan dari layarnya sendiri buat kedua HP ini lumayan, saya sendiri lumayan sengit ya menurut saya pribadi. Yang dimana Poco X5 ini dia layarnya lebih lebar ya, udah di 6,67 inch AMOLED display dan udah support di 120 Hz. Dan buat resolusinya sendiri dapat di 1080
kali 2400 pixel, dan buat proteksi layar sendiri dia dapat di Corning Gorilla Glass 3. Sementara di sini di Realme 10 dia layarnya lebih kecil dibandingkan Poco X5, yaitu di 6,4 inch Super AMOLED dan juga cuma dapat di 90 Hz. Tapi nilai plusnya dari Realme 10 ini dia udah pakai Super AMOLED ya, dibandingkan Poco X5 yang masih pakai AMOLED. Yang kalau misalkan dilihat dari resolusinya juga sama, yaitu Full HD Plus juga, yaitu 1080 kali 2400 pixel aja, dan dari proteksi layarnya lebih kenceng, yaitu dapat di Corning Gorilla Glass. Jadi dari proteksinya dijamin lebih aman di Realme 10. Tapi kalau misalkan dilihat dari refresh rate-nya di sini dari Poco sendiri, dia cuma unggulnya di lebar layar dan juga refresh rate yang lebih kencang. Dan hal lain yang membedakan adalah yaitu di bagian lubang punch hole-nya, yang kalau dilihat dari punch hole-nya di sini Realme 10 di kiri, kalau misalnya di Poco ini dia ada di tengah. Dan kalau dilihat dari segi bezel juga ini mirip-mirip aja ya, nggak ada yang terlalu berbedanya signifikan gitu. Bedanya cuma di bagian lebar dan juga refresh rate-nya. Ya kalau misalkan sekedar bermain sosial media scrolling ini udah mantep banget dibuat Poco X5. Tapi di sini Realme 10 juga nggak kalah oke, karena proteksinya yang dijamin mantep banget. Corning Gorilla Glass 5 dan juga dia udah pakai Super AMOLED, jadi udah aman lah dari Realme 10 ini. Dan kalau misalkan saya harus ngasih nilai, saya sendiri juga agak bingung. Tapi di sini saya bakal kasih poin buat Realme 10 yang dimana dia harganya lebih murah, tapi dia dapat di Super AMOLED 90 Hz juga udah cukup banget kok di harga 3 jutaan. Nah, karena proteksinya juga yang di Corning Gorilla Glass 5, jadi ya 1 poin nih buat Realme 10. Oke, sekarang kita masuk di bagian chipsetnya dan juga platformnya, yang dimana di sini Poco X5 ini dia pakai chipset yang namanya Snapdragon 695 5G. Sementara buat Realme 10 ini dia masih pakai MediaTek Helio G99 yang 4G. Dan dari kedua HP ini dari chipsetnya juga paling berbedanya cuma kecepatannya sedikit, karena dari skor Antutu sendiri bedanya cuma beberapa ratus ribu ya, beberapa ribu lebih tepatnya ya. Dimana dari Poco X5 ini dia skor Antutunya dapat di 405.862, sementara buat Realme 10 ini dia dapat di 385.829. Jadi perbedaannya sekitar di 20 ribuan ya. Sekitar di 20 ribuan perbedaannya dari skor Antutunya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari performanya sendiri juga buat kedua HP ini buat main game Genshin Impact sama-sama udah oke, karena mainnya di lowest 30 FPS udah mantep banget kok. Udah dijamin lancar, nggak ada FPS dropnya sama sekali. Paling ya 30 FPS agak sayang aja. Tapi di sini ada yang sangat-sangat disayangkan, yaitu di sini Poco X5 ini dia yang setelah kita langsung unboxing ya, dia cuma dapat di Android di 12, jadi belum upgrade ke 13 nih, yang dimana kalau misalkan Realme 10 ini dia awal beli ya emang masih di Android 12, tapi dia langsung ke upgrade ke Android 13. Sementara di sini di Poco X5 kalau misalkan ditunjukin ya, di sini Androidnya masih di versi 12 ya, semoga dia masih bisa diupdate ya, dan MIUI-nya sendiri masih di 13.0.1 ya, jadi masih agak ya belum ke MIUI 14, karena saya sendiri juga penasaran sama MIUI 14 kayak gimana. Ya emang sih kalau misalnya dilihat dari segi chipset buat kedua HP ini emang berbeda, dari segi konektivitas juga udah berbeda, tapi dari performa udah mirip-mirip aja kok. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin ya buat kedua HP ini, saya bakal kasih poin masing-masing 1 nih buat kedua HP ini. Dan sekarang kita lanjut di bagian kameranya, yang dimana Poco X5 ini dia udah kelihatan ya dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 48 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel makronya. Buat resolusi videonya cuma dapat di 1080 30 fps aja depan belakang. Dan buat kamera selfie-nya sendiri dia cuma dapat di 13 megapiksel. Tapi di sini buat Realme 10 ya, walaupun dia cuma di dual kamera, yaitu di kanan kamera utamanya di 50 megapiksel wide, 2 megapiksel bokeh dan juga 16 megapiksel wide ya buat kamera selfie-nya. Tapi buat kamera videonya sendiri, kamera belakangnya Realme 10 ini udah upgrade ke 60 fps, jadi udah bisa di 60 fps ya, walaupun resolusinya masih di 1080 pixel ya, kecuali di kamera depannya yang masih di 30 fps. Buat hasilnya coba deh kalian lihat sendiri. Kalau misalkan dilihat dari hasilnya ya, di sini menurut saya pribadi ya, dari Poco X5 ini terlihat lebih lebay dari segi warnanya, dari segi kontrasnya saat heningnya juga lebih kerasa di Poco X5. Jadi menurut saya Poco X5 ini lebih lebay ya dibandingkan Realme 10, karena kalau misalkan dilihat dari tone warnanya di selfie-nya sendiri, di sini masih lebih terlihat asli di Realme 10 ya dibandingkan Poco X5 yang warnanya lebih terasa coklat, kemerahan lebih kayak gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat dari videonya juga di sini Realme 10 masih lebih unggul, karena balik lagi dari segi warnanya saya masih lebih suka di Realme 10 sih ya. Ya warnanya lebih terlihat natural, walaupun kontrasnya emang sedikit ditebelin, tapi di sini dari Poco X5 dia dari segi cahayanya juga lebih turun dibandingkan Realme 10 ya HDR-nya. Ya kalian juga bisa lihat sendiri menurut kalian kayak gimana, coba deh komen di bawah.
Kalau misalkan kita lihat dari kualitas kameranya, di sini Realme 10 sih masih lebih enak ya, walaupun balik lagi sesuai ke selera kalian. Tapi ini saya bakal kasih sesuai selera saya. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin, saya bakal kasih di Realme 10 ini dari segi kameranya. Mantap cuy. Dan yang terakhir yaitu di bagian baterainya. Yang baterainya sih sama ya, sama-sama 5000 mAh, dan keduanya ini juga sama-sama kecepatan charge-nya dapat di 33 watt. Jadi ya masing-masing dapat 1 poin lah dari saya, nggak perlu basa-basi lagi. Kesimpulannya buat kedua HP ini ya, menurut saya pribadi masing-masing punya kelebihannya. Tapi kalau misalnya dilihat dari poin, di sini Realme 10 masih lebih banyak unggulnya dibandingkan Poco X5 ini. Ya balik lagi sih, semuanya tergantung di pilihan kalian. Kalau misalnya kalian butuhnya NFC dan proteksinya yang udah lumayan, di sini Poco X5 udah cukup banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak perlu yang NFC dan juga gyronya yang masih software, dari Realme 10 ini dia ya nggak apa-apa juga buat milih di Realme 10. Karena banyak juga yang komen buat Realme 10 ini testinya mantep ya, kayak bang ini Realme 10 udah mantep banget bang gitu, kayak gitu. Dan di sini buat Poco X5 juga dia gyronya dari hardware ya, bukan software. Ya perbedaannya bagian situ sih. Kalau misalnya Poco ini lebih ke gaming banget ya, kalau misalnya Realme 10 ini dia semi gaming tapi semi biasa-biasa ya, all around lah menurut saya pribadi ya. Jadi ya gimana menurut kalian buat kedua HP ini? Langsung aja komen di bawah. So mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.